Saya Gini Marmar. Selamat datang di podcast edukasi pencerah ilmu. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi para pelajar dan pendidik, yaitu kejenuhan belajar. Kita akan mengupas secara tuntas apa itu kejenuhan belajar dan bagaimana cara efektif untuk mengatasinya. Kali ini kami bersama teman-teman kami yaitu Hai, perkenalkan nama saya Putri Bella Khalid. Senang bisa bergabung di sini. Dan saya Sarira Menode. Halo semuanya, semangat belajar. Saya Desi Selamut, senang bisa berdiskusi tentang Putri dari artikel Ibu Agustiani Ambarwati mendefinisikan kejenuhan belajar. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut mengenai konsep ini dan mengapa penting untuk dipahami? Oh iya, di sini tentu kejenuhan belajar sederhana adalah kondisi kelelahan mental, emosional, dan bahkan fisik yang dialami siswa atau mahasiswa akibat tuntunan belajar yang sangat berkepanjangan. Nah, dan dirasakan memberatkan, ini bukan sekedar rasa bosan biasa, tapi lebih dalam melibatkan perasaan tidak berdaya, sinisme terhadap belajar, dan penurunan efikasi diri dalam konteks akademik. Oh, ternyata kejenuhan belajar sederhananya adalah kondisi kelelahan mental ya. Oh iya. Sari dari sudut pandang seorang guru, seberapa sering Anda melihat fenomena kejenuhan belajar pada siswa dan apa saja indikasi umumnya? Baik, saya seringkali menjumpai siswa yang menunjukkan gejala kejenuhan belajar. Indikasi umumnya bisa beragam, mulai dari penurunan nilai yang signifikan, sering absen atau terlambat, terlihat lesu dan tidak bersemangat saat pelajaran, mudah marah atau frustasi dengan tugas hingga menarik diri dari interaksi sosial di sekolah. Penting bagi kami sebagai seorang guru untuk peka terhadap perubahan-perubahan ini. Baik, terima kasih. Ternyata kejenuhan belajar pada siswa bisa juga merupakan hambatan terhadap siswa yang Jadi sebagai seorang mahasiswa, bagaimana Anda sendiri memaknai kejenuhan belajar dan apa Anda pernah mengalaminya? Sebagai mahasiswi, menurut saya, kejenuhan belajar itu seperti mencapai titik jenuh, di mana semua materi pelajaran terasa membebani dan tidak menarik lagi. Saya pribadi pernah mengalaminya, terutama saat mendekati ujian akhir atau ketika tugas-tugas menumpuk. Rasanya seperti kehilangan motivasi belajar, sulit fokus, dan bahkan timbul keinginan untuk menunda-nunda pekerjaan. Oh, ternyata dari sebagai siswa kalau banyak tugas menjadi kurang kehilangan fokus dalam belajar ya. Ibu Agustiani Ambarwati juga menawarkan beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan belajar. Putri, bisakah Anda jelaskan beberapa strategi yang efektif berdasarkan perspektif psikologi? Oh iya, tentu di sini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain. Nah, yang pertama, manajemen waktu yang efektif. Belajar terus-menerus tanpa istirahat akan memicu kejenuhan. Nah, yang kedua, melibatkan lingkungan belajar yang positif. Ruang belajar yang nyaman, rapi, dan bebas dari gangguan dapat meningkatkan fokus dan semangat belajar. Yang ketiga, ketetapan tujuan belajar yang realistis. Tujuan yang terlalu tinggi dan tidak tercapai dapat menimbulkan frustasi. Dan yang keempat,
mencari dukungan sosial, berbicara dengan teman, keluarga, atau guru tentang kesulitan yang dihadapi dapat membiarkan dukungan internasional dan solusi alternatif. Ternyata dari strategi-strategi yang disebut bisa diterapkan di dalam kejenuhan belajar kita ya. Iya. Sari, bagaimana Anda sebagai guru menerapkan strategi-strategi ini di kelas atau memberikan saran kepada siswa? Baik, di kelas saya berusaha untuk membuat siswa belajar yang interaktif dan tidak monoton. Saya sering menggunakan metode diskusi, presentasi kelompok, atau edukatif. Saya juga mendorong siswa untuk berkolaborasi dan saling membantu, dan saya juga memberikan saran terkait manajemen waktu, teknik belajar yang berbeda, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan di luar sekolah. Dari strategi-strategi yang diterapkan di kelas sangat membantu siswa dalam mengatasi kejenuhan belajar. Saudara Dorci, dari pengalaman Anda sebagai mahasiswa, strategi mana yang paling efektif dalam mengatasi kejenuhan belajar? Bagi saya pribadi, variasi dalam metode belajar sangat membantu ketika saya merasa bosan hanya membaca buku. Saya mencoba mencari video penjelasan di YouTube atau berdiskusi dengan teman, membuat catatan yang kreatif atau mind mapping, juga membuat belajar terasa lebih menarik. Selain itu, penting sekali untuk tetap memiliki waktu untuk bersantai atau melakukan hobi. Ketika pikiran segar, motivasi untuk belajar biasanya akan kembali. Selain mencoba variasi metode belajar seperti menonton video, membuat mind mapping, penting juga untuk menerapkan tujuan belajar yang jelas. Sungguh wawasan yang sangat berharga dari Putri, Sari, dan Dorci. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejenuhan belajar adalah masalah nyata yang perlu kita perhatikan. Dengan mengenali gejala dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu diri sendiri maupun orang lain untuk mengatasi kondisi ini dan kembali menikmati proses belajar. Terima kasih kepada Putri, Sari, dan Dorci atas diskusi yang sangat informatif ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode pencerahan ilmu berikutnya. Terima kasih.